Setelah pertarungan hebat di kota Silu, dua kekaisaran pun memulai rapatnya dan berhasil merumuskan sebuah strategi untuk mengalahkan kekaisaran Roh Pelindung, yaitu dengan memperpanjang durasi perang sampai pihak Bibidong kehabisan sumber daya. Aliansi pasukan akan dipimpin oleh Kaisar Singluwo, mengingat Kaisar Suebong masih sangat minim dalam pengalaman berperang. Markas mereka akan berpusat di kota Silu dan mulai akan menyebar untuk merebut kembali berbagai kota setelah pasukan siap. Tangsen bersama Shao berniat untuk melanjutkan latihannya di Sekte Hautian demi menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap ke-8. Sedangkan teman-temannya yang lain akan membantu pasukan aliansi melawan kekaisaran Roh Pelindung di garis depan. Sementara itu di istana kekaisaran Roh Pelindung, Si Yue menjelaskan bahwa kini pihak mereka semakin terdesak karena telah kehilangan 6 kota besar termasuk kota Silu. Maka dari itu Bibidong segera memerintahkan Hulena untuk memimpin pasukan bala bantuan ke garis depan. Pasukan yang terdiri dari 5 Master Roh di level 80-an dan puluhan prajurit elit sehingga tidak perlu khawatir karena Hulena pasti akan aman. Namun tidak disangka dalam perjalanan ketika akan melintasi hutan pertarungan bintang, Hulena bersama pasukannya malah mendapatkan sergapan dari orang misterius yang memiliki aura dewa membunuh yang sangat kuat. Dapat diketahui dari aura membunuh yang begitu pekat bahwa ternyata orang yang menyerang pasukannya adalah raja dari kota pembantaian yang kini menuntut balas karena tempatnya dulu pernah Hulena dan Tangsan hancurkan. Pertarungan pun tidak terelakkan. Sayangnya Hulena bersama pasukannya yang mana terdapat 6 Master Roh di level 80-an masih tidak sanggup untuk menandingi musuh. Satu persatu pengawal Hulena pun akhirnya mati dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu serangan puluhan kelelawar yang menghisap darah mereka sampai kering. Di sisi lain ketika sedang melewati hutan pertarungan bintang, Tangsen dapat merasakan sebuah kejanggalan dan untuk berjaga-jaga ia segera menyembunyikan Shao ke tempat yang aman. Ia melihat mayat yang berserakan di mana-mana seperti sebuah bekas pertempuran. Tercium juga aroma darah yang begitu pekat di udara, namun anehnya tidak ada bekas darah sedikit pun di tubuh mereka. Ia juga dapat merasakan kalau kekuatan Palu Hautian dan Medan Dewa Pembunuhnya seakan bereaksi serta ditekan oleh kekuatan yang sama namun jauh lebih kuat. Bahkan aura Dewa Lautnya pun juga tidak bisa sepenuhnya membersihkan ataupun memutus reaksi yang berlangsung. Dari pengamatannya menggunakan mata iblis ungu, Tangsen menduga kuat kalau ini pasti perbuatan dari Master Roh yang bahkan lebih hebat dari seorang Feng Hudoluo. Di tengah keheranannya, tiba-tiba dari arah depan terdengar suara teriakan seorang wanita yang tidak asing sehingga Tangsen bergegas datang untuk memeriksanya. Dan benar saja ternyata suara itu berasal dari pertarungan Hulena. Dan beruntung Tangsen datang tepat waktu sehingga nyawa calon penerus Kaisar Roh Pelindung tersebut bisa terselamatkan. Tangsen pun langsung dapat menyadari kalau orang di hadapannya adalah sang Raja Kota Pembantaian yang juga telah mengunci kekuatan Dewa Pembunuh miliknya. Sebelum jatuh pingsan, Hulena sempat meminta Tangsen agar segera lari, meski ia masih memanggilnya dengan nama Tangyin. Sang Raja Kota Pembantaian kemudian mengatakan tujuannya datang mencari mereka adalah untuk menuntut balas atas hancurnya Kota Pembantaian dan juga untuk meminta obat penawar kepada Tangsen karena sesaat sebelum meninggalkan jalur neraka, Tangsen memang sempat memasukkan salah satu tanaman obatnya yang sangat beracun untuk mencemari seluruh Kota Pembantaian. Namun bukannya merasa bersalah, Tangsen justru merasa sangat bangga telah melakukan hal tersebut karena menurutnya Kota Pembantaian adalah tempat terkutuk penuh dengan kejahatan yang memang pantas untuk dimusnahkan. Pembicaraan yang semakin memanas pun membuat pertarungan antara keduanya tidak terhindarkan. Tangsen merilis teknik roh kelima Tombak Kaisar Biru Perak untuk menyerang Raja Kota Pembantaian, namun sebelum sempat mendarat tiba-tiba serangannya tersebut lenyap begitu saja ketika memasuki medan milik musuh. Medan milik Raja Kota Pembantaian adalah versi yang jauh lebih kuat dari medan Dewa Pembunuh milik Tangsen yang disebut dengan Medan Pembantaian. Kemampuan utama dari medan pembantaian adalah meniadakan segala macam teknik cincin roh. Dengan kemampuan ini jugalah ia sanggup menyegel sementara teknik roh dari siapa saja yang memasuki kota pembantaian, termasuk Tangsen dan Hulena waktu itu yang datang untuk menerima ujian. Sebagai peringatan terakhir, Raja Kota Pembantaian meminta Tangsen untuk segera memberikan obat penawarnya dan ia akan membiarkan jasad Tangsen agar tetap utuh. Namun Tangsen justru menantangnya dengan mengatakan bahwa tidak ada obat penawar untuk semua jenis racun miliknya. Meskipun semua teknik dari cincin rohnya telah disegel, Tangsen masih bisa menggunakan teknik bertarung Sekte Tang langkah bayangan hantu yang dikombinasikan dengan serangan mematikan dari teknik tulang roh kapak Yu Orca. Namun tidak disangka serangan tersebut masih dapat ditahan dengan mudah, membuatnya menjadi orang kedua setelah Boss Saisi yang mampu melakukannya. Dalam situasi ini medan Dewa Pembunuh tidak bisa digunakan. Teknik cincin roh telah disegel dan teknik tulang roh juga tidak mempan.
Namun masih ada kemampuan medan Kaisar Biru Perak, terlebih lagi karena ini adalah lingkungan hutan sehingga medan jenis tumbuhan pasti akan menjadi semakin kuat. 蓝莹莹玉之森罗万象。 Sayangnya itu juga masih belum cukup untuk mengalahkan sang Raja Kota Pembantaian yang mengklaim bahwa medan miliknya adalah yang paling keras di dunia. Situasi ini pun akhirnya memaksa Tangsan untuk menggunakan kartu asnya, apalagi kalau bukan kekuatan dari Trisula Dewa Laut. Siap kembali beradu pukulan melawan Tangsan, Raja Kota Pembantaian mengeluarkan sebuah senjata yang pasti sudah tidak asing lagi, yaitu roh pelindung tipe alat terkuat Palu Hao Tian. Tentunya Palu Hao Tian masih belum sebanding dengan senjata dewa milik Tangsan. Untuk itu ia merilis sebuah pedang dewa karena ternyata Raja Kota Pembantaian juga sama seperti Tangsan, yaitu merupakan penerus salah satu dewa yang bernama Dewa Asura. Dan benar saja, ketika dua senjata dewa saling beradu, terlihat kekuatan tekanan yang seimbang. Namun karena secara level Tangsan masih kalah jauh sehingga membuatnya tidak sanggup bertahan lebih lama lagi dalam benturan kekuatan tersebut. Kini dirinya pun sudah benar-benar kehabisan tenaga. Kekuatan pikiran ditekan sepenuhnya dan serangan terkuat yang ia lancarkan berhasil ditahan sehingga pasti kekuatan dari lawannya kali ini sebanding dengan Bosaishi. Ditambah lagi pedang yang sanggup melawan kekuatan Trisula Dewa Laut dan kemunculan tanda di dahinya, tidak salah lagi bahwa orang ini juga merupakan penerus dari salah satu dewa. Tetapi yang aneh mengapa musuh tidak melanjutkan serangannya dan justru mengucapkan terima kasih. Dan ternyata berkat radiasi dari cahaya Dewa Laut yang tadi sempat ia terima, membuat Raja Kota Pembantaian kembali bisa menguasai kesadarannya yang sejak awal telah dirasuki oleh kekuatan jahat. Tangsan kemudian bertanya apakah kekuatan jahat tersebut berkaitan dengan ujian dewa. Raja Kota Pembantaian menjawab bahwa ini semua demi menepati sebuah janji. Nah, itu tadi adalah plot cerita Donghua Sholen pada episode 207 yang mana kelanjutannya yaitu 208 akan bisa kalian saksikan Sabtu depan. Dan khusus dalam kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutannya supaya bisa membuat kalian bernafas sedikit lebih lega. Namun seperti yang saya bilang karena Donghuanya belum rilis, maka saya akan mengambil referensi berdasarkan novelnya. Sudah terkonfirmasi dari trailer di akhir episode bahwa episode selanjutnya Raja Kota Pembantaian akan menceritakan backstory-nya kepada Tangsan, sehingga saya akan mulai membahas plot cerita dari kisah hidup sang pendiri sekte Hao Tian yang bernama Tang Chen. Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum cerita di episode 1, terdapat dua master terhebat sepanjang masa yang telah berhasil mencapai level 99. Yang satu bernama Tang Chen dan yang satu bernama Xian Dou Liu. Demi untuk mengakhiri perang yang terus berkecamuk di dataran Douluo, dua sahabat ini kemudian sepakat untuk mendirikan sebuah tempat bernama Balai Roh Pelindung. Balai Roh Pelindung difungsikan sebagai asosiasi perkumpulan para master roh untuk mengatur banyak hal seputar dunia Douluo, seperti menjaga kestabilan dunia Douluo, pemberian gelar kepada setiap master roh, dan pemeliharaan hutan siluman roh. Xian Dou Liu dipilih sebagai pemimpin pertama dari Balai Roh Pelindung, sementara Tang Qian ternyata memiliki cita-cita lain yaitu mendirikan sebuah sekte yang bernama Sekte Hao Tian. Langkah mendirikan sekte ini kemudian ditiru oleh banyak master roh sehingga kini di dataran Douluo terdapat banyak sekte yang eksis. Balai Roh Pelindung juga lah yang memberikan gelar kepada para sekte tersebut sebagai 7 sekte terkuat yang mana di posisi pertama diisi oleh Sekte Hao Tian. Singkat cerita bertahun-tahun telah berlalu dan berkat Balai Roh Pelindung dunia Douluo kini semakin tentram dan damai. Sampai suatu hari terdengar kabar mengenai sebuah tempat yang bernama Pulau Dewa Laut. Mengingat dunia Douluo yang sudah sangat stabil, Tang Qian lalu mengajak Xian Dou Liu untuk pergi ke sana karena kabarnya di sana terdapat sebuah ujian menjadi dewa. Singkat cerita keduanya sepakat berangkat menuju Pulau Dewa Laut, namun di sana mereka tidak sempat bertemu dengan Dewa Laut, melainkan bertemu dengan seorang wanita bernama Bosaishi. Bosaishi adalah seorang master roh yang juga telah mencapai level 99, merupakan keturunan dari Dewa Laut yang sekarang menyebut dirinya sebagai pemuja besar. Ketiganya pun terlibat dalam sebuah pertarungan. Namun karena laut adalah daerah kekuasaannya, Bosaishi dapat mengalahkan mereka berdua sekaligus. Akan tetapi setelah pertempuran itu justru semakin membuat mereka bertiga semakin dekat, bahkan sampai terlibat hubungan cinta segitiga. Bosaishi sebenarnya telah jatuh hati kepada Tang Qian, tetapi karena tak ingin menyakiti hati Xian Dou Liu, Bosaishi pun berjanji barang siapa di antara mereka berdua yang berhasil lebih dulu mencapai level 100, maka ia akan bersedia untuk menikahinya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, ketika Master Roh melewati level 90, maka peningkatan satu level saja akan sangat sulit. Dan dari level 99 sampai level 100, konon katanya membutuhkan waktu hingga ribuan tahun, sehingga mustahil dicapai oleh seorang manusia.
Dengan mengikuti ujian Dewa Laut, maka mereka berpeluang untuk mewarisi kekuatan dari Dewa Laut. Namun sayangnya tak seorang pun dari mereka yang dinyatakan layak, sehingga keduanya memutuskan untuk pulang ke daratan dan berjanji akan kembali ke Pulau Dewa Laut untuk menikahi Bosaishi setelah salah satu dari mereka berhasil mencapai level 100. Meskipun peluangnya sangat kecil, Bosaishi tetap setia menunggu dan percaya bahwa Tang Qian pasti akan bisa melakukannya entah bagaimanapun caranya. Sekembalinya dari Pulau Dewa Laut, Xian Douliu berhasil menggali kekuatan tersembunyi dari leluhurnya yaitu Dewa Malaikat. Namun sayangnya ia juga dinyatakan tidak layak untuk bisa menjadi pewarisnya. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengubur dalam-dalam mimpinya untuk mencapai level 100 dan memilih untuk menikahi wanita lain. Sementara Tang Qian yang masih belum putus asa mendengar info mengenai suatu tempat yang disebut sebagai kota pembantaian, yang mana di sana terdapat sebuah ujian Dewa Asura yang mungkin bisa Tang Qian ikuti dalam rangka menembus level 100. Kota pembantaian adalah semacam dimensi bawah tanah yang dihuni oleh para kriminal dan kekuatan jahat. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke sana dan menyerahkan kepemimpinan sekte Hautian kepada adiknya yang tidak disebutkan namanya. Singkat cerita, Tang Qian telah tiba di kota pembantaian dan dinyatakan layak untuk menerima 9 ujian Dewa Asura. Namun sayangnya ia mentok di ujian ke-8 dan sebelum mulai menyelesaikan ujian ke-9, Tang Qian justru dirasuki oleh kekuatan yang sangat jahat dari makhluk mistis yang bernama Raja Kelelawar berkepala 9 darah merah. Kekuatan tersebut hampir menelan kesadaran Tang Qian sepenuhnya, melupakan janjinya kepada Bosaishi dan kini ia mengambil posisi sebagai raja di kota pembantaian. Sementara itu, Xian Douliu memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan kepemimpinan Belero Pelindung kepada putranya yang bernama Xian Sunji. Ia lalu mengabdikan sisa hidupnya untuk menjadi penjaga dari Aula Dewa Malaikat sembari menunggu penerus ataupun pewaris Dewa Malaikat berikutnya. Dan seperti yang kita tahu, Xian Douliu akhirnya menemukan penerus dari sang Dewa Malaikat yaitu cucunya sendiri yang bernama Xian Renshui. Sedangkan Tang Qian yang kini masih terbelenggu oleh kekuatan jahat yang akhirnya bisa disadarkan oleh cahaya Dewa Laut milik Tang San. Scene terakhir di episode 207 di mana Tang Qian mengatakan kalau ini semua demi menepati sebuah janji, tentu yang ia maksud adalah janji untuk kembali ke Pulau Dewa Laut dan menikahi Bosaishi setelah dirinya berhasil menjadi dewa. Baiklah, mungkin segitu saja pembahasan kali ini, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang untuk bisa mengawal Donghua Soulland sampai tamat ya.